Sama Corona, aku mahasiswa tingkat akhir semester 9. Jadi kemarin itu aku iseng buat story di Instagram. Aku tanya ke teman-temanku yang khususnya udah melalui atau menyelesaikan skripsi dan tugas akhir yang udah lulus lah, tentang waktu atau suasana yang dirasa nyaman buat ngerjain laporan skripsi atau TA. Emang sih semuanya itu nantinya balik lagi ke masing-masing ya, mau tipe-tipe yang rajin atau yang santai tapi pasti gitu kan, itu beda-beda. Cuma aku pengen tahu aja gitu temen-temen yang kemarin tuh pada kayak gimana ngerjainnya. Jadi barangkali dari jawaban-jawaban yang masuk ada yang bisa aku ambil atau aku tiru, karena aku merasa pola nugas aku dari semester 1 sampai semester 8 tuh kayaknya kurang bagus gitu, harus sedikit diperbaiki, pengennya sih gitu. Semoga aja ya. Kenapa nggak langsung ngerjain malah bikin konten? Ada dua alasan. Yang pertama, aku selalu punya mood yang sangat bagus kalau buat ngomong sendiri, mau itu direkam atau tidak, aku suka ngomong sendiri. Yang kedua, karena nanti aku akan menghadapi sidang, sepertinya aku akan harus latihan ngomong, anggap aja ini latihan ngomong gitu sih. Oke, langsung aja. Jawaban-jawaban yang masuk tuh beragam ya, ini bisa dibagi ke beberapa tipe. Aku akan bacain. Ini kalau nggak salah yang bilang sama-sama pejuang tugas akhir juga nih. Gak usah dikerjain, lebih nyaman. Oke. Untuk jangka pendek iya, tapi untuk jangka panjang kayaknya nggak enak kan ditanya-tanya terus. Wah, itu malas sih. Terus ada juga yang bilang ketika lagi nggak mager, WKWK. Ketika lagi nggak mager, oke. Masalahnya kapan nggak magernya itu ya. Terus ada lagi, ini parah sih. Ini yang jawab sobat mager. Kok udah pada nyusun sih? Hei, Anda juga harusnya udah, gimana sih? Nah, SKS inilah yang selama ini aku lakukan dan kayaknya harus diperbaiki gitu. Karena kan sekarang juga aku TA doang, nggak ada mata kuliah lain. Masa sih masih SKS? Masa sih? Iya, ada yang bilang gini, waktu mepet kerasa banget. Iya, sangat-sangat greget sih memang. Ada lagi yang bilang mepet deadline dong. Iya, sama ini. Ada lagi yang jawab gini, Amin 1 deadline, maka otak otomatis encer seketika. Ini kebetulan ini yang jawab anak IPB ya, kayaknya kapasitas otak kita beda ya, mohon maaf. Nah, kalau di waktu-waktu mepet atau mepet deadline, kalau yang aku rasakan adalah hal-hal yang udah kita pikirkan sebelumnya, yang udah kita pikirkan secara ideal, biasanya itu nggak bisa tertumpahkan semuanya gitu, jadi nggak total. Biasanya gitu sih, dan aku suka kayak gitu. Nah itulah ya, makanya aku pengen memperbaiki. Ada yang bilang malam, oke. Ada yang bilang lebih spesifik lagi tengah malam sampai subuh sih aku mah. Ada temen aku yang kayak gini biasanya, yang nggak tahu sih kalau ini. Ada yang gini, jadi tidur dulu terus nanti tengah malam bangun terus sampai subuh ngerjain. Gak bisa sih aku kayak gitu. Terus ada lagi habis isya sampai subuh. Habis isya sampai subuh. Habis isyanya nih jam berapa nih? Biasanya kan beda-beda ya. Ada lagi habis sholat subuh, insya Allah otak lancar. Lanjut habis maghrib sambil ngopi sampai jam 2 malam, mantap. Habis subuh, oh berarti tidurnya bentar ya. Susah juga ya, tidurnya sebentar, oke. Ada lagi malam sebelum tidur dan subuh jam 3, mantap jernih. Oh, kalau ini berarti malam sebelum tidur dan subuh jam 3. Malam sebelum, oh mirip yang tadi ya, berarti ada tidur malamnya. Jadi jam tidur tuh tetap nggak keganggu gitu ya. Ada lagi kamar malam-malam musikan. Kamar malam-malam, setuju. Nah, kalau aku biasanya kalau ngerjain laporan musiknya lirih, kalau ngerjain karya musiknya yang keras, yang jedak-jeduk gitu biasanya. Ada lagi di kosan tapi dari jam 12 malam sampai pagi, soalnya hening, enak dipakai mikir. Oke, berarti tidur dulu kali ya, tidur dulu terus ntar bangun gitu. Susah sih aku gak bisa kayak gitu. Malam hari ditemani kopi dan semilir angin. Mohon maaf nih,
Malam hari ditemani kopi, oke. Dan semilir angin, apa tidak menimbulkan penyakit ya? Janganlah, angin malam tuh nggak sehat. Sayangi dirimu ya. Suasana dimana tidak ada manusia di sekitar. Introvert. Ini aku setuju, karena kalaupun mau ditemenin, kalau bisa orang yang nemenin itu dia ngebantuin gitu ya, bukan yang ganggu, ya nggak sih? Nah, ini nyaranin tempat nih, Eduplex sama Garden Coffee Bandung, sans.co. Karena saya sedang berhemat, kayaknya kalau sambil nongki-nongki gini enggak deh. Tapi gak apa-apa ya, sambil nongkrong sama temen-temen bareng-bareng gitu, produktif bersama, itu keren sih, asli. Kalau yang tadi kan malam-malam, kalau yang ini udah gak terikat waktu. Kapan aja asal mood bagus, paling enak di perpus sambil lihat manusia ambis lainnya biar tidak merasa berjuang sendiri. Oh, kalau ini berarti agak berlawanan sama yang tadi nyari suasana nggak ada orang ya. Kalau dia di perpus sambil lihat orang lain, jadi terpacu gitu semangatnya, karena orang lain juga lagi pada berjuang. Oke, ini bisa sih. Di perpus juga gampang kan kalau sambil nyari bahan. Ada lagi, santai yang penting berproses. Santai yang penting berproses. Oh, jadi bukan yang aku jam segini harus tugas, aku jam segini udah selesai, aku jam segini mulai lagi. Bukan yang gitu kali ya. Jadi ya kapanpun. Oke. Ada lagi yang bilang nggak tentu aku mah, tapi yang pasti kalau udah beberes dan mandi kayak fokus banget. Setuju. Aku setuju ini. Aku tuh tipe-tipe orang yang kalau mau nugas atau ngerjain sesuatu, kamar tuh gak boleh ada yang berantakan, harus rapi semua baru aku bisa fokus nugas gitu. Ada lagi, oh ini nih. Kalau niat, kalau nggak niat jangan dipaksain, nanti nggak bener. Oke. Iya sih, iya, tapi kan kita kadang harus dipaksain juga ya. Tapi ini ada benernya juga sih. Nah, yang terakhir nih ada yang bilang, ini paling masuk akal sih, jangan nunggu waktu yang pas, kerjain aja. Kalau nunggu waktu yang pas nggak akan maju-maju. Iya bener juga ya. Iya sih, kerjain aja pokoknya, lakuin langsung gitu kan. Iya sih, betul. Oh iya, ada yang kelupaan, ini kelewat. Ini tipe yang paling rajin. Setelah bimbingan langsung gaspol biar masih anget. Abis bimbingan atau revisian langsung kerjain karena otak lagi encer banget. Betul sih, karena apa yang disampaikan dosen tuh masih anget gitu kan di kepala. Jadi kayaknya ini juga waktu yang terbaik buat ngerjain laporan. Intinya dari semua jawaban, semuanya keren. Makasih ya. Ya, itu dia beragam jawaban dari teman-teman di Instagram. Makasih loh buat yang udah jawab, karena ngetik di atau buat ngomen story orang tuh kan effort ya, ngetik gitu. Makasih buat kalian yang sudah berbagi testimoni. Semoga kalian yang udah pada lulus pada lancar sama karirnya sekarang atau sama apapun yang lagi kerjain, semoga lancar semuanya. Terima kasih. Doain juga, aku ini baru mulai nyusun ya. Semoga lancar, semoga hasilnya juga memuaskan, semoga hasil akhirnya nanti keren. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.